kira kena tuh jadinya yang di depan dia mau nyabet jadi nggak kena tas. Nah ada nih main colongan nih teman tetangga nih konyol banget. Kira diputer mana gede banget yang disabet apa mah? Masa depan aneh om. Kena tuh. Aduh kena om itu parah om. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan podcast Nostalgia Masa Sekolah yang platformnya bisa didengar di Spotify yang buat pengguna Android dan Apple Podcast untuk pengguna iPhone. Dan secara visual podcast ini ditampilkan nanti di YouTube di channel ya, channel Nostalgia Masa Sekolah. Nah, kisah berikut ini dari alumni Saint Joseph yang dikenal STM Israel di Kramat Raya, alumni 2000 berapa, Dok? 2013 om. 2013. Ya. Dan kisah berikut ini juga punya konten nostalgia friend channel. Nanti linknya kita kasih untuk jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi sama-sama YouTuber dan sama-sama berbagi di podcast. Dan nanti dia akan jadi podcaster juga kayaknya. Dok, apa kabar Dok? Baik om, ampun pijit baik. Om Dawai gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Partner ente namanya siapa? Sareng. Iya. Sareng tadi nggak ketemu ya? Nggak ketemu hari ini. Oke, kita biasa coba masih covid. Kita coba berbagi ya, Do ya, dengan siap, Om. Dengan pendengar Spotify khususnya dan Apple Podcast di podcast Nostalgia Masa Sekolah. Siap. Dulu masa sekolah dulu di Israel berarti masuk 2010 Do ya? 2011. Iya, 2010 2011. 2011. Dulu rumah di mana, Dok? Dulu gua di Cibubur, Om. Cibubur, iya betul di Cibubur. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang, cuma daerahnya udah pindah, cuma masih masih lokasi sama Cibubur, cuma daerahnya udah pindah-pindah. Udah pindah-pindah. Sekarang udah berkeluarga atau masih ikut keluarga? Masih bujangan, Om. Masih bujangan. Ya. Dan masih bisa berkreasinya lebih enak ya. Betul Om Wai. Berarti dulu 2010 masuk ke Israel. Kenapa nih motivasinya ente masuk Israel? Sebenarnya aneh nggak dari 2010 masuknya. Itu dari SMP, kan ada SMP, ada STM juga. Oh, ini dari yang di dari dalam SMP. apa dari luar nih? Ente pihak dalam apa pihak luar nih? Pihak dalam. Oh, dari pihak dalam dari SMP. Ya. Terus sampai STM pihak dalam juga. Cuma emang karena kenakalan remaja ya kan Om, jadinya ada hukuman lah. Hukumannya itu diskor dulu saat itu. Jadi dari luar tuh. Di luar jadinya. Iya. Oh, modelnya begitu di Israel ya. Kalau misalnya di dalam masih bandel juga lu disuruh keluar dulu gitu ya. Iya. Ya iyalah, kita kan harus taat sama peraturan, tapi ya namanya waktu itu masih kayak gimana ya kan, jadinya kena kasus, jadinya diskors dari luar gitu. Kasusnya dari SMP apa pas sudah STM? Pas STM itu kasusnya. Pas STM kelas sekitar kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 pertengahan semester itu. Nah, lu dihukumnya seterusnya nggak bisa masuk lagi ke dalam, apa langsung cuman di luar berapa minggu, berapa bulan gitu? Cuma dikasih diskor tuh cuma 2 minggu dari rumah, harus dari sekolah. Karena saat itu kalau dibilang itu emang fatal sih. Oh. Dan akhirnya lu ngerasain di luar 2 minggu. Wah parah ya Om, 2 minggu itu. Nah, 2 minggu. apa yang lu rasain nih begitu di luar dari asrama nih, ya kan? Berarti kan dunia sebenarnya nih, Do ya? Iya betul. Apa yang lu rasain? Jadi
awalnya sih ya, awalnya kita saat itu keluar rame-rame kan, naik 40 mau warawiri Om. Jadi warawiri kita tuh ke biasalah ke tetangga tuh. Tetanggaku Jam idola, 4. tetanggaku idolaku. Iya bener, tetanggaku idola. 34, habis itu ke Cawang, yang di samping tuh ada tuh yang dekat Jek tuh, nama sekolahnya JB. Lurus lagi tuh sampai Buki. Nah, tadinya tuh kita tuh cuma emang iseng tuh kelas 1, kelas 2 ya kan, karena kan kita kan dikit waktu itu Om. Jadinya tiba perjalanan dari Keramat ya kan menuju Uki, udah nggak ada apa-apa tuh Om. Terus? Nah pas balik itu kita naik 40 kaleng ya kan, patas 2 sampai setibanya mau balik Kotista baru kami dijegat Om. Nah udah dijegat sama anak ya dulu teman-teman dari Cawang Baru lah namanya lah. Oh, ya. 71 CB. Betul banget. Terus? Dari situlah tiba langsung ya kan, entah dari mana batu-batu berlemparan kan, kanan kiri bang. Ya, akhirnya kami turun lah. Kami jadilah di sana. Nah, setelah berapa lama tuh durasi 2 menit lah. Akhirnya dari pihak polisi ada datang, jadinya kita bubar. Akhirnya kita bubarnya bukan ke depan Otista lurus, kita malah larinya ke MT Haryono, kan ada tuh belakang dekat. Kenapa ke situ? Kan ada polisi, kantor polisi kan itu. Iya, ada di situ. Terus? Kelok merah itu kan. Nah, jadinya itu kita larinya ke sana. Setiba nyampe di sana, karena kita lihat tuh di depan pihak keamanan tuh banyak. Ada juga Satpol PP waktu itu banyak. Alhasil kita pulang lewat belakang, nah baru sampai dalam. Nah itu saya sama teman-teman semua kena kasus karena ada satu guru yang melihat kami di situ, katanya entah itu atau siapa. Guru apa laporan polisi nih? Nah itu dia nggak tahu Tom. Yang jelas pas nyampe di dalam tuh kami udah dapat surat dan akhirnya ya mau nggak mau ya kami diskor. Nah selama diskor itu emang kalau jadi anak luar tuh, emang kalau dibilang jadi anak luar tuh gimana ya dibilang ya? Siap gimana? Siap udah mental lah pokoknya. Sekolah, iya, udah mau sekolah kita harus berjuang parah. Dari jam 5 pagi kita udah stay nungguin basis ya kan sama teman-teman. Biasanya dari Jalan Baru naik 9 BT sampai Uki, baru dari Uki naik patas 2. Dari situ sih Om. Jadinya kalau dibilang tuh tragedi itu jadi dakdikduk gitu Om. Ternyata lebih parah kalau lo benar-benar di luar beneran ya. Bah iyalah itu jelas. Emang kalau dari itu emang anak luar emang selalu ya dibilang perjuangan itu berat, emang Om, bener-bener berat. Sebenarnya kalau zaman lo anak luar sama anak dalam banyakan mana yang di STM? Kalau zamannya gua lebih banyak anak luar Om. Lebih banyak tapi anak kalau luar. dulu ya dari abang-abangannya, pokoknya dari alumni gua anak dalam. Ya, zaman gua emang banyak anak dalam. Dari pertama Israel kasus besar di Jakarta tuh yang tahun 92 apa 93 gitu. Itu banyak anak dalam. Di tahun lo berubah ya, justru banyak anak luar ya. Banyak anak luar dulu. Tapi nggak seberapa itu banyaknya juga itu Om. Oh. Hanya bisa dihitung lah, satu kelas segini, kelas 2-nya segini gitu. Kelas 3-nya segini. Pokoknya nggak sampai tuntas lah ya. Iya bener banget. Kan sekolah di pusat nih, muridnya zaman lo masih se-Jabodetabek. Macam-macam sih Om, ada yang juga langsung dari pelosokan ada yang dateng Om. Pelosokannya mana nih? Depok? Papua. Oh, maksudnya dari daerah? Dari daerah ada juga. Ada yang dari daerah, tapi dia ngekos di Jakarta. Oh, dari daerah referensi ngekos di Jakarta. Gue pikir dari daerah punya saudara di Jakarta dimasukin ke situ. Enggak, ada yang ngekos. Jadinya ada juga yang dititipin ke asrama.
asrama lain gitu. Oh, sama Asrama lain. Iya, jadinya ya begitulah. Berarti referensi sampai seluruh Indonesia. Kalau udah di Jakarta, STM pasti Santo Yosep lah ya. Sin sih tepatnya sih Om, bukan Santo ya. Kalau Santo kan ada. Iya, Santo yang di sana ya, yang di Matraman ya. Usada. Usada. Yang di Usada. Jadi referensinya ke Sin Yosep ya, dari seluruh Iya. Indonesia ya. Iya betul. Kebetulan emang dari zaman dulu sampai zaman lo yang paling komplit cuman Sin Yosep doang ya. Apa nih? Komplit apa nih Om? Iya, komplit untuk referensi dari seluruh Indonesia. Itu STM dari mungkin referensi dari asrama-asrama di daerah kali ya. Oh ada lain juga. Ada yang di Kampung Ambon. Oh, CA. Kampung Ambon, CA. Franciscus. Franciscus itu Kampung Ambon zaman gua Deval bukan sih ya? Yang depan balapan sepeda. Wah kurang tahu sih Om, gue lebih tahu dengan kata Mardongan sih. Dekat Tapi Dongan tuh tapi dia. bukan Rawasari ya. Rawasari. Oh, Kampung Ambon tuh Rawasari. Zaman Iya, gua betul, tuh Rawasari. Franciscus Rawasari namanya, bukan Israel, Kampung Ambon. Oh, iya. Tapi zamannya Om Dawei dulu ya jadi gue yang nanya jadi Om. Bentrok sama Franciscus Rawasari. Iya. Bentrok, basis Priuknya bentrok. Oh, bonsernya. Bonser basis Priuknya bentrok. Basis Priuk. Oh, khusus basis Priuknya doang itu. Karena ngelewatin sekolahannya. Oh iya betul. Jadi bonser basis Priuk bentrok sama Israel yang lain, sama Saint Yosep juga kita nggak bentrok. Oh, nggak bentrok ya? Cuman mungkin di tahun 2000-an kayak anak genjing masih bentrok sama Saint Yosep. Iya, tapi zamannya gue sih jarang sih ketemu sama anak bonser. Iya, kalau Kampung Ambon ya sampai anak Priuk tuh sampai beberapa generasi. Iya betul. Cuman generasi lo Betul. mungkin anak Priuk bonser udah habis gitu. Hanya sebeberapa lah, hanya beberapa. beberapa hitungan jari lah gitu, nggak seperti zaman aneh. Nah, ini kalau Friend Channel ini sama kali ya sama gua sama yang lain untuk mengungkapkan keresahan kegelisahan alumni Israel kali ya. Lebih tepatnya kenapa itu dibuat juga untuk ini Om. Jadinya banyak kan misalkan udah jadi alumni 10 tahun 20 tahun gak bertemu kan, kayak lihat di YouTube kan, wah ini channel apa nih, pas udah dibuka dalamnya wah ada cerita tentang bonser. Nah itu ketemu tuh pasti ada alumni bonser yang nggak tahu jadi tahu, alumni Sin Joseph yang tadinya dia juga nggak tahu, teman-temannya bisa tahu di komen-komen kayak gitu sih Om. Lebih kayak silaturahmi dan juga mempertemukan yang dulu nggak pernah ketemu, jadi ketemu gitu. Iya betul, kayak salah satunya Jawir 96 yang Japri aneh kangen sama teman-teman di bonser katanya. Wah gila tuh Om Jawir. Dan dari tahun 90 kan penyumbang terbesar masih Kampung Ambon nih. Di tahun lo masih sama? Di tahun gua sedikit sih Om. Iya sedikit. Jadi tuh masuknya itu kalau dibilang lebih tepatnya tuh misalkan apa sih, dari anak-anak asrama masuk ke dalam itu dia itu udah bisa bebas pilih sekolah Om. Oh. Jadi nggak harus di Sin Joseph juga. Nggak wajib Ada Saint juga di Joseph Kampung ya? Jawa. Iya, di zamanannya tuh ada juga di Kampung Jawa, ada satu Jawa 35 tuh. Oh jadi STM. lebih dikasih kebebasan lah ya? Iya, boleh milih sekolah. Di zamannya aneh. Bedanya di tahun lo kan masuknya udah milenial ya, di tahun lo sama di tahun 90-an Israel ini bedanya apa menurut lo? Kalau menurut gue sih dulu sih nggak ada bedanya sih Om ya. Sama-sama di dalam, sama-sama ada juga anak luar juga ya. Jadi agak dekat do suara do. Sama-sama nggak ada bedanya sih Om. Jadi sama-sama merasakan semua sih. Beda aja gitu di zamannya gue milenial, saat gue masih duduk di bangku kelas 1 STM itu angkatan gue udah boleh milih sekolah lain. Tapi di zamannya abang-abang yang dulu setahu gue sih nggak bisa. Emang sih ada beberapa. Iya, ada sih yang beberapa.
yang ke sekolah, tapi lebih banyak itu ke Saint Joseph. Zamannya gue cuma 3 doang. Oh, berarti zaman 90-an mayoritas lebih banyak kan milih Saint Joseph ya? Iyalah. Nah, kalau untuk di jalur sendiri gimana? Lebih ekstrim zaman milenial kayaknya. Lebih apa nih Om maksudnya? Lebih intensitasnya lebih sering zaman milenial kali ya. Intensitas di jalur. Di jalur lebih ini lah Om. Lebih apa sih namanya? Lebih zamannya 90-an lah, 2000-an. 2000-an. Itu waktu SMP. Iya, waktu SMP juga. Wah, gue kalau ngeliat kayak abang-abang gue yang dulu Om, kayak itu kayak bukan anak sekolah sih dibilang. Oh, berarti dari SMP lu udah tahu tuh si Joseph tuh emang kondisinya begitu dan kerekam sama lu ya? Iya, kerekam sendiri dari pokoknya setiap kita pulang dah dari SMP juga tragedi juga udah beberapa juga banyak gitu kan. Jadi tahu gitu masuk situ. Tadinya kan aneh kan pikir wah ini sekolah emang bagus dalamnya, tapi dikirain anak-anaknya juga baik-baik ya kan. Tahu-taunya juga sama juga sefrekuensi. Udah tahu begitu, lu tetap di situ STM-nya? Wah jelas lah Om, karena ini apa namanya dari abang juga ada di situ kan, jadi ya udah mau nggak mau lah. Di situ juga. Karena panggilan hati. Panggilan hati. Cinta banget dah ya pokoknya ya. Parah. Tapi kalau silaturahmi dengan, jadi kan semuanya namanya Israel nih. Kalau zaman gua kan si Joseph doang. Kenapa tuh betul bisa namanya Israel tuh? Padahal kan anak si Joseph sendiri menghilangkan nama Israel nih. Kenapa? Itu menghilangkan. Jadi kalau menurut abang-abang gue ya kak, alumni yang dulu ya. Jadi itu nama Israel juga gue juga belum paham tuh ikatan sekolah remaja anak ekonomi lemah lah, itu dibilang anak dalam, tapi ada juga istana samping rel. Itu yang bilang budaya, tapi emang sih maksudnya itu di kata nama Israel itu bukan kayak pikir Israel yang di timur tengah itu, bukan. Enggak. Kalau iya, betul. Menghilangkan nama Israel dengan identik masa kelam seperti STM lain nih yang gue tahu ya kan. Betul. Kenapa makin banyak sekolah-sekolah sejenis itu namanya Israel juga? Kalau boleh tahu. Ya. Menurut pandangan lo? Pandangan gue ya, karena dulu tuh kayak abang-abang alumni yang enggak sekolahnya tadinya di Saint Joseph nih, dia kena kasus keluar, ya kan? Akhirnya dia pindah nih, ada yang ke Poncol dulu, ada yang ke mana Franciscus, ada yang ke Advent, PSKD dan sebagainya. Jadinya mungkin di situ jadinya ada Advent jadi Israel sekian, Ambon Israel sekian gitu jadinya. Oh gitu. Iya, gara-gara anak Saint Joseph-nya pindah ke situ. Iya, ada beberapa juga. Iya. Dan ada juga teman akrab ya kan, jadinya kayak ya udah gitu, teman gue di Saint Joseph ya kan, jadinya gue juga harus bawa nama Saint Joseph di luar gitu dulu. Ya. Berarti gara-gara X-nya Oknum Saint Joseph yang udah keluar kalau ya, malah melebar. Betul. Dok, lu zaman PKI Poncol Kapal Israel ngalamin sih. Cuma gua waktu itu kan saat itu PKL ya Om. PKL. Jadi PKL, cuma gua dikasih cerita sih sama abang-abang kelas 3-nya, karena waktu itu kelas 2 gua PKL. Jadi emang bener-bener jalan, tapi gue juga sendiri juga nggak tahu gitu itu PKI itu kapan berdirinya juga belum tahu, karena gue juga nggak bisa kayak ngasih cerita yang menurut gue sendiri benar. Soalnya menurut gue juga dulu tuh PKI ya zamannya itu doang sih kak. Jadi zamannya dulu tuh nggak ada ternyata katanya. Nggak ada, zaman gue nggak ada PKI. Poncol, kapal, Israel, taunya gitu kata. Jadi mulai asal usul dari mana? Ini kan kalau versi Joshua nih bom bongkar berdirinya di tahun sekian. Kalau PKI ternyata lebih dulu. Lo nggak tahu ya PKI itu berdirinya di mulai tahun berapa ya? Wah nggak tahu. Aliansi. Cuma dulu kita sempat bareng kan waktu UN bareng sama anak Poncol. Jadinya pikir gue ya udah dari dulu udah berteman kali.
Dan emang sudah didoktrin rival terberatnya tuh membongkar, apa gimana? Nggak juga sih Om. Enggak juga? Iya nggak juga sih, rival terberat sih. Nggak juga. Enggak. Cuma ya gitu, maksudnya ya paling nggak jauh-jauh kayak misalkan gue juga nggak tahu. Mohon maaf nih kalau dengan sama anak kapal ya, sama anak kapal juga pernah datang ke Keramat juga, ini belum pernah lihat sih. Cuma mungkin bisa janjian juga kali pas udah di luar, atau kita yang pergi ke Blok M, ya, atau pergi kita ke Blok M ketemu mereka. Oh, berarti lo belum pernah ngalamin suatu momen tuh Poncol kapal Israel tuh gabung, belum pernah ya? Belum. Kalau misalkan CA kayak Kampung Ambon ulang tahun baru pernah ngalamin. Oh, kalau Kampung Ambon atau Israel yang lain tuh istilahnya gabung lah menyambut ulang tahun Kampung Ambon seperti itu. Halo? 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 Dan selama 3 tahun kondisi di lu lulus ya Dok? Lulus kan ya? Udah lulus, betul. Selama 3 tahun selama di Israel, apa yang pernah lo rasain yang mungkin pernah gak lo di jalur merasa terpojok atau kondisi yang lo merasa terhimpit lah, yang tadi lo ceritain di jalur, ada gak momen itu? Ada yang momen yang benar-benar momen apa itu kayak nggak dilupain, tapi perih Om, masa depan Om. Ya lah, masa depan urusannya sama kelamin jangan-jangan nih. bener kok tahu, jangan nyontek sebelah lagi tuh video. Gimana ceritanya tuh? jadi gini Om, kan waktu itu emang saat itu udah mau pulang tuh kita jalan, biasalah nongkrong di UKI, emang selalu UKI itu tempat nongkrongan kita dulu kan. Nah kita harus lihat dulu tuh anak tetangga sebelah tuh, teman-teman tetangga sebelah tuh udah pulang atau belum kan. Ternyata yang udah pada pulang nih. Nah kita nungguin patas gue ya kan 40 sampai Kenari ya kan, sampai Kenari deh. Setelah di Kenari turun nih semua nih, kita turun baru kita ya gitu loh olahraga sama mereka kan. Selang 3 menit, 4 menit gitu, teman aneh ada yang jatuh Om. Nah, teman aneh itu ada yang jatuh. Udah tadinya aneh kayak ngeliatin tuh kayak, aduh, kayaknya habis nih sayurin. Udah ngeliat gitu, bahwa tuh palanya udah hampir udah pengen dibagi. Aduh. Kan? Terus? Jadinya aneh cuma pongo. Aneh ngeliat tuh samping bajai. Udah teriak-teriak kan, cepot namanya. Cepot! Gitu teman-teman juga, untung ada teman kakak kelas kan ngetosin pakai penggaris mistar tuh, akhirnya kena tuh, jadinya yang di depan dia mau nyabet jadi nggak kena atas. Nah ada nih main colongan nih teman tetangga nih, konyol banget. Kira diputer, mana gede banget yang disabet apa mah, masa depan aneh Om. Kena tuh. Aduh kena Om, itu parah Om. Jadinya tuh kayak mikir tuh, bangsat kena lagi. Akhirnya waktu dari bilang sama anak-anak kan setelah bubar tuh kan, karena bubar harga kan, akhirnya bubar baru nyong nih parah nih masa depan gua kena nih, baru pada ketawa. Makanya jangan pongo, jangan tuh jangan ngeliatin, gila lu ya cepet udah mau disabet lu, gila lu. Kayak gitu gua tadi gitu. Terus akhirnya gimana? Disunat lagi ya? Dipotong lagi atau gimana tuh? Waduh, enggak sih, cuma kegores dong Om. Habis itu kasih betadin ya kan, udah. Kirain sampai dipotong. Kagak lah. Tapi itu bukan urusan nyawa, itu masa depan tuh ya. Karena kalau masa depan hilang gimana Om? Yang ada nyawa juga kan. Lucu nih, gue baru denger nih di jalur kebagi kena barangnya gitu. Dia kenapa nggak ngeker kepala gua kan? Saat itu kan gua lagi ngeliatin tuh, emang tadinya udah pegang apa sih namanya, udah pegang kopel ya kan, mau puter, tapi nggak gua puter karena gua ngeliat temen itu
Panik. gitu, kayak ngeliatin gitu, wah dia kenapa, tapi dari teman tetangga ini kenapa dia yang digirin malah masa depan gua. Terus dia lari lagi kan, aduh. Kayak boleh milih, dia milihnya mendingan itu ya. Pak, nggak tahu dong, pintar juga tuh otaknya tuh. Aduh. Itu seringnya kalau begitu berarti sama tetangga ya? Seringnya malah di jalur pusat ya? Kalau di jalur Oh, ya? iya, emang seringnya sama tetangga mulu olahraga. Sparingan mulu kita. Kalau dari timur pernah? Kalau dari timur saat itu ini Om, jadi itu dulu kita ulang tahun tuh, ya kan? Terus? Ulang tahun 19 Maret 2012, ya 2012. Jadi kita tuh emang rame dari sekolah-sekolah manapun ada Om datang untuk ibaratnya nyambut lah kita lah, gitu kan? Gabung lah semuanya lah. Akhirnya kita kebagi dua nih, dari pusat ada yang dari UKI, ada yang ke utara, yang dari UKI lagi ada yang ke timur. Nah gue terbagi ke timur Om, sama teman-teman. Sampai di rumah sakit Harapan Bunda tuh kan, ada pelopor tuh kan. Pasar Rebo. Iya, Pasar Rebo tuh. Nah akhirnya kita turun lah, kita lihat di samping kanan tuh banyak tuh anak pelajar. Banyaknya itu ternyata bukan dikira pelajar, tapi ada kayak baju-baju bebas gitu Om. Akhirnya dia teriak, "Weh bantai dong," ada gitu kan. Pas diturunin, kita turun tuh, kan kita namanya ulang tahun juga kan. Kita turun, akhirnya kita tosin tuh mereka cuma 5, dan ternyata itu mereka 5 tuh emang aduh, kalau dibilang ya percaya nggak percaya ya, ilmu gitu. Oh, mereka minta dibantai malah. Iya, mereka minta bantai dong gitu. Dan apa sih namanya? Dan lu kayak kita kondisinya banyak waktu itu. Ada berapa orang? Banyak, satu kata 9 BT. Karena lu ulang tahun ya? Karena ulang tahun. Banyak satu kata 9 BT. Dan itu baru ke timur kan, baru ngerasain di timur gimana cara main ke timur tuh dulu. Nah, selang udah kayak nafsu gitu kan, gua terus teman gua namanya Pam sampingnya lagi kalau nggak salah teman gua Nino gitu. Akhirnya majuin lah ke depan tuh. Pas sampai depan, gua puter-puterin gear gua ditangkap Om. Terus ditangkap dibalikin lagi, mainin lagi dong. Buset dong. Lah, udah nggak bener gitu, udah nggak bener. Akhirnya pas di samping gue ngeliat kayak gitu, udah nggak bener. Ya udah, lari dulu muter. Berarti lu ngadepin robot lah ya? Ya, bilang lah. Gue masih ingat setelannya dia tuh kayak pakai handuk gitu di kepalanya ya kan. Terus pakai headset gitu, dia sambil goyang-goyang. Bayangin Om, ribut aja goyang-goyang gimana Om? Istilahnya sakti-sakti lah ya. Iya, kayak gitulah. Dan daripada ngeladenin, dengan ambil langkah 1000 dah. Angka 1000 ke belakang nih, kita berunding lagi semua anak-anak, rame doang kan, waktu itu kan rame kan. Akhirnya ngasih tahu lah, jadinya salah paham Om. Jadinya mereka itu alumni. Oh. Udah alumni, jadi kan ada teman-teman anak Kalisari kan, ngasih tahu. Udah ngasih tahu, jadi kita kaget juga. Oh ternyata mereka alumni mau ngetes kita gitu katanya. Ngetes anak milenial. Bang, kayak dites lagi kan. Yang dihadapinya alumni dan robot lagi. Iya, akhirnya dia minta maaf mereka. Jadinya ya udah cuma jadi story. Jarangnya soalnya emang nggak nemuin musuh Om. Kita nemuin musuh tuh waktu itu di tugas doang sama anak dulu sama teman-teman dari 145 tugas no. Ketemunya di tugas. Itu habis kelanjutan dari jalan dari Pasar Rebo tuh. Enggak, itu yang dari tugas dulu. Kemarin kan itu kan menjelang kan, kemarinnya. Kalau yang itu pas hariannya. Tugas kita bentrok ya kan. Jadinya sampai dalam-dalam juga. Ya udah, seiramanya begitu Om. Jadi kita balik-balik lagi. Pokoknya
kalau dibilang nggak jelas juga sih dulu Om, kenapa ya bisa begitu ya, kayak nggak ada guna ya kan. Pas akhir gitu jadi ikut-ikutan gini kesana kesini sana meresahkan warga. Jadi mikir juga Om, jadi pas mikir kayak udah pas lulus lah itu baru mikir lah. Udah nyusahin orang tua ya kan. Parah. Apa yang lo seselin selama di San Joseph? Selama mungkin yang di dalam atau di jalur? Gue mau di dalam maupun di jalur, emang sih maksudnya gue pun sendiri ngerasain di jalur ya, walaupun nggak sebanyak teman-teman yang anak luar ya, perjuangannya lebih apa dibilang lebih fatal perjuangannya itu. Mereka tuh sangat-sangat berjuang mau sekolah gitu. Mereka harus lewatin ini dulu baru bisa sekolah, kadang terlambat juga kan. Udah gitu mikirin pulangnya. Nah pulangnya juga ntar dihadang sama anak mana, warga mana. Bukan anak sekolah lagi, malah warga juga ikut-ikutan. Iya. Jadi yang gue petik ini kayak dulu tuh Om, gue kenapa jadinya bikin kayak orang tua tuh kayak sedih gitu lihat anaknya kok tadinya ditaruh baik-baik ke sana jadi brutal gitu kan. Jadinya mikir juga diskors, jadi ongkos juga. Saat itu kan kalau dibilang dari rumah ini benar-benar kita naik angkutan umum dulu dari Plaza Cibubur sampai Jalan Baru, dari Jalan Baru naik patas dari Uki lagi, buset bolak-balik Om dulu Om. nyambung terus ya. Nyambung jadi satu lah pokoknya. Jadi yang seselin intinya apa? Intinya yang gue sesalin terus membuat orang tua jadi sedih sih. Itu aja sih Om. Dan terkena kasus itu. Tapi menurut gua kalaupun gua kena kasus dan itu akan menjadi pengalaman ya Om. Karena kan semua juga mengalami kasus-kasus yang beda-beda gitu kan. Ada cerita masing-masing lah. Iya, ada yang lebih parah, ada yang begini. Cuma yang gua sesalin ya seperti itu sih Om. Sampai orang tua tuh benar-benar sedih, kecewa, kenapa bisa. Berarti hampir sama ya penyesalan anak STM ya? Ya betul. Terus kegiatan lo apa sekarang, Dok? Selain channel? Gue sekalian kreator juga ya, sama teman gue ya kan, sama Sare. Juga kerja juga sih Om. Kerja juga. Istilahnya begitu lulus seperti anak STM yang lain, orientasinya kerja aja judulnya ya? Iya betul. Kalau nggak kerja kita kan bisa mikir lagi tuh kan, nggak kerja, aduh, lebih kusut lagi. Dan dengan channel ini, lu mulai bulan apa? Maret ya? April, Maret? Apa nih? Mulai channel? April. Hampir sama ya sama gue ya, hampir sama semua lah rata-rata. Betul. Sama Koko juga sama Budi Murni, sama Tubun, hampir sama semua. Ya. Dan harapan lo apa nih untuk penonton channel lo, untuk penonton konten nostalgia STM, harapan lo, kesan dan pesan lah. Pesan gue ya untuk semua channel yang sama lah ibaratnya kita ya mengkirim masa lalu, tapi nggak harus kita ingat dulu masa lalu kelam itu. Jadinya kayak mikir ke depan. Terus kalau untuk kedepannya tuh buat teman-teman dan adik-adik yang masih sekolah ya, khusus yang masih sekolah, janganlah sampai kayak tawuran gitu, karena membuat resah warga juga satu. Terus kedua, lumayan takutnya sialnya ketangkep, jadi namanya blacklist sistem. Terus iya, jadi kayak mikir tuh kayak kasihan orang tua, kasihan pokoknya kena dampaknya juga ke keluarga lah pokoknya. Keluarga lah, ketika lu nanti tiba-tiba lu kena, mending teman-teman lu kayak mau gitu bakal ngurus lu terus. Pasti mau gak mau kan keluarga yang selalu ada di samping. Balik lagi ke keluarga lah ya pokoknya. Balik lagi ke keluarga, betul Bang. Ya, makasih nih Dok. Walaupun cuma lewat podcast, kita janjian berapa kali nggak pernah ketemu. Kita berbagi ke pendengar podcast Nostalgia Masa Sekolah dan semua pendengar setia konten-konten nostalgia masa sekolah khususnya STM.
dan apa yang dikatakan Saido, tolong dicamkan bahwa kita berbicara tentang nostalgia ini hanya silaturahmi antar semua STM se-Jabodetabek dan hanya mengingat dan mengenang masa lalu, bukan untuk diulang. Ya. Dan tidak ada, dan ingat juga Om, jangan sampai ada dendam loh, sampai melama seperti itu ya kan. Karena zamannya kita tuh zamannya udah pokoknya kita saling collab lah satu sama lain supaya kita kagak sampai miskomunikasi atau gimana ya kan gitu kan, mau pihak dari teman-teman Bonser, teman-teman Israel, jadinya kayak tetap silaturahmi yang dijaga sih. Iya betul. Dan satu lagi buat yang sekolahnya di rumah, jangan bikin video viral tentang lagi tawuran dan niatnya diundang sama konten-konten nostalgia, karena kita nggak bakal undang tuh yang seperti itu. Betul ya? Betul. Sekarang lagi musimnya begitu, Dok. Setuju Om. Enggak, jangan Om. Ya Dok, makasih ya atas berbagi waktunya untuk podcast Nostalgia Masa Sekolah. Nanti kita sharing, berbagi sama-sama, berbagi ilmu podcast. Tapi ngomong-ngomong sebelum ditutup nih Om, kayaknya perlu juga sih ngulik Om Dawe ya kan. Gimana Bonser tahun 96, 99 lah, pokoknya 90-an lah. Nanti diundang aja gua, diundang ke podcast lo bikin podcast dulu, dan diundang podcast lo visualin di Friend Channel gitu. Oke, siap Om. Ya, kita gantian ya, oke? Oke Ya, Om kita kampanye Dok, sama-sama buat pendengar Nostalgia Masa Sekolah dan penonton di channel. Stop tawuran. Stop tawuran. Nah, stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Ya, oke. Makasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang juga Om.